Kak Rita ya. Ya. Aduh. Ya, silakan. Ya, udah Pak. Sudah? Ya. Saya kira yang naik dari dalam. Enggak. Enggak, bukan ya. Kak Rita sedang buru-buru atau biasa aja? Enggak sih, lagi nggak terlalu buru-buru. Biasa aja ya. Maaf. Terus saya mau minta izin nih Kak Rita. Kalau saya sambil merekam nih buat bikin konten nih, keberatan nggak nih? Oh ya, nggak apa-apa. Iya, nggak masalah ya. Iya. Oke. Buat konten apa emang ya? Konten di YouTube. Oh gitu? Iya. Ada. Judul tema kontennya ngoceng, ngobrol sama yang dibonceng. Oh, oke. Pantesan di helmnya ada ininya ya? Iya, ada intercomnya. Iya. Baru kali ini atau udah pernah sebelumnya? Oh, baru kali ini sih. Baru kali ini. Hah? Jadi lebih nyaman ngobrolnya ya, nggak usah mengeluarkan tenaga ekstra. Iya. Ini BTW hari ini beneran pada demo nggak nih? Info valid, ada yang demo banyak. Oh gitu. Nggak, tapi nggak semua ya. Nggak semua. Bahkan kalau menurut saya kayak setengahnya dari total juga kayaknya enggak deh. Iya Mungkin, sih. mungkin sepertiga ada. Tapi lumayan banyak. Makanya ya saya nggak pakai jaket setidaknya untuk Iya, menghormati rekan-rekan yang lainnya yang demo ya, ya. walaupun sebenarnya saya sih opini saya pribadi tuh kurang setuju dengan demo-demo yang apa ya, menuntut ke aplikator gitu. Kan tuntutannya ada dua tuh. Kak Dita tahu nggak kenapa demo? Apa aja emang kira-kira tuntutannya? Tuntutannya yang paling penting itu dua, masalah tuntutan untuk kenaikan tarif dan potongan ke aplikator tuh dikurangin lah. Kalau menurut saya nih, yang membuat saya nggak setuju itu sebenarnya dua tuntutan tadi itu ya imbas dari kebijakan pemerintah ini yang kurang kompeten untuk mengurus perekonomian. Kalau menurut saya ya, yang awalnya itu membuat banyak perusahaan itu jadi nggak bisa survive. Kan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut tuh. Iya. Jadi banyak tuh karyawan pegawai-pegawainya tuh yang akhirnya jadi ojol juga. Jadi ojolnya banyak, penumpangnya makin sedikit. Ditambah ditambah lagi aplikator kan, aplikasi kan banyak nih. Ya jadi mereka ya saling perang harga tuh, perang tarif. Yang akhirnya imbasnya ke driver. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Karena kalau tuntutan yang tadi tuh kenaikan tarif dikabulkan, ya driver mungkin senang, tapi kan customer pengguna tuh saya yakin banyak yang nggak setuju kan. Iya. Karena perekonomian customer atau penumpang itu kan nggak sama. Ya, Apalagi banyak juga yang cukup mengeluh juga kan dengan keadaan pekerjaannya dan gajinya kan. Ini berarti semua ojol kan? Saya nggak cuma Gojek aja kan yang demo. Ya, kalau yang info yang demonya sih semuanya. Cuman kayaknya lebih banyaknya Gojeknya, lebih dari Gojek. Kalau saya pribadi sih ya, memang kesalahannya itu dari akar gitu. Kembali lagi ya. Kembali lagi. Kalau tadi dua tuntutan itu masalah-masalah tuh kayak cuman daun masalah atau batang masalah. Ya akar masalahnya ini karena pemerintah ini kurang baik
mengatur regulasi atau kebijakan tuh, jadinya tercipta lapangan pekerjaan makin sedikit, daya beli juga makin turun kan, ekonomi kan makin turun ya sekarang. Iya. Dolar makin naik, ya udah. Kalau saya jadi aplikator pun mungkin akan melakukan hal yang sama. Saya yakin aplikator juga sebenarnya pengennya tuh perusahaan sejahtera, pegawai pun atau driver pun sejahtera. Cuman kalau disuruh milih mementingkan driver apa perusahaan, ya pasti mementingkan perusahaan. Itu udah hal yang lumrah lah gitu lah. Tapi mohon maaf nih, jadi terbawa langsung tuh ngobrolnya berat. Sorry. Ya apa-apa. Apa ya? Kan memang ini lagi hari ini nih kejadian. Karena emang beritanya dari semalam kan. Semalam ya? Banyak berita-berita gitu kan, kayak besok banyak ojol yang mau demo gitu kan. Ya. Makanya tadi agak galau juga sih, kayak naik Gojek apa naik MRT aja gitu kan. Jadi kita memang tugas di ini, Mabes. Iya. Oh. Gak apa-apa dah, saya cerita tentang pemerintah, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau saya, kalau dibilang benci sosoknya sih nggak terlalu ya, tapi karena memang banyak kebijakan yang menurut saya itu kayaknya harusnya sih ada kebijakan yang lebih baik lagi deh gitu. Tapi kenapa memilihnya yang ini gitu. Tapi opini yang bebas ya. Iya. Berarti nanti lewat tendean lurus terus aja tuh ya. Iya, dari tendean tinggal lurus aja terus. Itu mendung nggak sih? Oh, enggak, cerah. Karena kacamatanya itu terlalu gelap kayaknya. Enggak. apa itu di depan ini ya butek karena polusi kali ya? Bisa, karena polusi. Iya. Jadi awan putihnya terlihatnya kayak kelabu gitu ya. Iya. Kalau jam segini mah macetnya nggak terlalu ya. Ini lagi tumben sih. Lagi tumben. Iya. Biasanya macetnya udah sampai flyover. Biasanya udah mulai sampai sini nih. Jam segini pun ya. Iya. Oke. Soalnya saya jarang-jarang nih lewat jalur sini jam segini. Saya tinggal di Roxy, Jakarta Barat. Jauh juga pagi-pagi udah. Ya, makanya pagi-pagi tadi saya udah dapet ke rumah sakit Polri sana tuh Kramat Jati. Iya. Kalau menurut Kak Dita nih, kemacetan ini kan makin lama kan ya makin ini ya, makin padat ya. Ya, makin tidak bisa teratasi ya. Menurut Kak Dita nih sebab dan solusinya apa nih? Solusinya Opini pribadi aja bebas. Siapa tahu ada pemikiran Kak Dita yang ini sebagai opini saya pribadi ya. ya pribadi. Apa? Opininya sih ya, kemacetan ini sebenarnya harus kesadaran diri masyarakat masing-masing ya. Secara kan sekarang udah pemerintah udah ngasih public transport yang memadai, udah banyak, ada Transjakarta, LRT, MRT gitu. Ya. Cuman tinggal tergantung masyarakatnya aja sih, banyak yang memanfaatkan itu untuk daily life-nya apa enggak gitu. Cuman kan sekarang orang banyak yang milih tetap naik mobil, satu kendaraan, satu mobil, satu orang sendiri gitu kan. Jadi jalanannya juga makin padat gitu. Ya, jadinya space yang harusnya bisa buat apa sih, yang lebih muat banyak gitu kan, jadi satu luas mobil itu buat sendiri doang kan.
Iya, jadi kayak masih belum banyak orang sih kayaknya yang mau manfaatin kendaraan umum udah jarang ya. Tapi kalau saya ngobrol sama banyak customer lain nih, ya, saya kan sering nanya-nanya juga tuh, survei juga tuh. Mereka bilang sih sebenarnya mereka pengen banget atau pengen bener-bener rutin naik kendaraan umum, cuman karena armada kendaraan umumnya itu masih belum memadai yang bikin nyaman gitu ya. Mereka ya kadang-kadang tetap naik pribadi, entah itu ojek ataupun yang mobil gitu. Yes. Pendapatnya begitu. Nah, kalau pendapat saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya, gantian. Sebenarnya Jakarta ini kemacetannya disebabkan oleh perekonomian yang terlalu Jakarta sentris. Jadi banyak dari kota-kota lain ya memang memandang Jakarta, memang kenyataannya juga begitu. Jakarta ini memang tempat buat nyari uangnya lumayan kan, lumayan mudah gitu dan cepat gitu, kalau memang orang punya kemampuan. Makanya jadi banyak orang tuh yang dari luar kota pindah ke Jakarta. Ya, dan macet-macet ini kan di jalur-jalur sering atau kebanyakan tuh yang penghubung tuh antara kayak Bekasi atau Tangerang ke Jakarta, dari Depok, Bogor ke Jakarta. Iya, kebanyakan kan orang-orang yang tinggal di Pinggir-pinggir Jakarta kan. Jakarta. Nah, dan kalau menurut saya juga solusinya itu harusnya pemerintah bisa mengurai orang-orang biar yang tinggalnya di luar Jakarta, biar supaya punya pekerjaan juga yang nggak jauh-jauh tuh dari tempatnya dia. Mungkin dengan cara ngasih insentif bagi perusahaan atau investor yang mau membuka usaha atau pabrik di daerah-daerah sana, kasih aja ringanan pajak atau mungkin pengurusan surat-suratnya jadi dipermudah. Kan banyak juga tuh, saya nonton tuh orang yang mau bikin usaha atau segala macam yang pengen membuka lapangan kerja dipersulit dengan pengurusan surat-surat izin segala macam, ya akhirnya lebih mahal biaya buat bikin perizinannya dibanding buat bikin lapangan pekerjaannya. Kalau menurut saya sih, jadi dibilang nggak mudah ya memang nggak mudah, tapi dibilang sulit juga nggak sulit-sulit banget asal serius. Cuman menurut saya pemerintah tuh kurang serius buat memikirkan sampai hal itu. Ini mereka belum kepikiran sampai ke hal yang sana ya. Atau mungkin sebenarnya mereka udah kepikiran ke hal itu ya, cuman ya mungkin merealisasikannya mungkin. Nah, realisasinya itu banyak kepentingan oknum-oknumnya yang harusnya mempermudah perizinan harus bayar lagi. Itu udah rahasia umum. Iya kan, nggak perlu inilah, kita nggak perlu defensif, kita harus mengakui itu, ya harus mencoba berubah. Karena mau bikin izin usaha ini, kalau nggak ada perizinnya susah, keluar lama. Saya banyak nanya sama orang yang tinggalnya kayak di Bekasi, di Tangerang. Kan saya kan tukang ojek kan, mana aja tuh jauh-jauh tuh. Nah, kalau saya nanya sama orang-orang yang tinggal di luar Jakarta tapi kerjanya di Jakarta, saya nanyanya gini, Bu, Pak, atau Kak, kalau misalkan ada opsi nih, kan sekarang tinggal di luar Jakarta tapi kerja di Jakarta, mungkin karena gajinya di Jakarta besar nih, tapi kalau ada opsi lain seperti ini gimana nih? Misalkan Bapak atau Ibu tinggalnya di Tangerang nih, kalau ada lapangan kerja di daerah Tangerang dan itu bisa dibilang cukup besar kemungkinan masuknya atau udah pasti masuk gitu, mau nggak kerjanya jangan di Jakarta atau di Tangerang, di tempat yang dekat gitu ya. Walaupun gajinya lebih kecil, tapi perbedaan kecilnya itu hanya senilai dengan uang transport gitu, uang untuk transportasi.
lebih milih mana? Hampir semuanya tuh milih, ya saya mendingan yang deket lah mas, nggak apa-apa, bedanya cuman dikit. Iya. Ya kan, lebih hemat waktu kan, gitu, tenaga juga lebih hemat. Karena orang yang kerja di Jakarta sekarang ini tuh rata-rata tuh ya Terpaksa. capek di jalan semua. Iya, capek jalan semua. Dan memang semua, hampir bukan semua ya, kebanyakan tuh orang yang kerja di Jakarta sementara tinggalnya di luar Jakarta, karena keterpaksaan di daerahnya dia nggak ada lapangan kerjaan kayak gitu. Iya. Kalau misalkan ada lapangan kerjaan, mereka kebanyakan lebih memilih yang di dekat tempat tinggal mereka. Ya kan nyambung lagi kan kayak yang tadi itu masalah kemacetan atau buat apa, perusahaan di luar Jakarta, hubungan dengan kemacetan dengan lapangan pekerjaan sebenarnya itu saling berkaitan. Tapi mungkin secara teknis lebih banyak yang diurus lagi. Tapi biarpun begitu secara konseptual kayaknya masuk akal kan yang saya saranin itu kan. Tinggal masalah nanti gimana realisasinya aja. Coba lihat kalau pagi nih yang dari luar Jakarta nih, kayak dari Kalimalang, dari Margonda, jalan Pasar Minggu tuh, terus juga kalau dari Tangerang tuh jalan Dan Mogot, macetnya tuh waduh ampun-ampunan tuh. Iya. Iya. Di Jakarta tuh kalau udah telat 5-10 menit itu bisa telat tuh sejam. Iya, dampaknya bisa jadi setengah jam, 1 jam gitu kan. Padahal telatnya kita berangkatnya cuma 5 menit 10 menit. Karena efek berbarengan dengan orang lain yang waktunya sama. Iya. Kadang saya keluar jam berapa ya? Jam 11, setengah jam 12 aja tuh di mana-mana masih macet loh. Nah, itu. Kayak aneh aja gitu. Padahal kalau misalkan nih yang di daerah Jakarta Pusat nih, Karita, saya kan juga sekalian mengamati juga polanya. Di daerah Jakarta Pusat itu jam setengah 8, jam 8 itu udah lumayan renggang kok. Iya. Ya, Jakarta Pusat selatan tapi nggak terlalu selatan gitu. Itu udah lumayan renggang. Makanya saya kalau narik tuh saya menghindari dari jam setengah 5 sampai jam setengah 8 tuh. Saya hindari tuh setengah 5, sebelum setengah 5 saya udahan. Kalau mau narik lagi paling jam setengah 8 tuh malam. Setengah 5 sore. Ya, setengah 5 sore. Saya udahan tuh narik tuh. Iya itu. Nggak mau saya macet-macetan, macetnya udah chaos banget. Iya itu. Apalagi di sini nih, di sini Oh, udah menjelang maghrib juga ini udah macet banget ya. Pokoknya berhubungan dengan persimpangan dan lampu merah kayak gitu. Yang mau hubungkan antara Jakarta dan jalur mau ke luar Jakarta itu kan suatu tanda memang banyak orang yang tinggal di luar Jakarta tapi kerjanya di Jakarta ya. Gitu. Nanti kita ambil jalur yang kanan aja. Kanan aja. Di KFC kita kanan kali ya. Terus nanti putar balik. Terus nanti itu ngambil kiri. Habis yang Helens itu belok kiri. Habis halte. Saya memang apa ya mungkin kalau bahasa kasarnya sih kayak so tahu ya, cuman kalau saya coba positif itu saya senang membaca pola. Kalau ada suatu masalah saya kayak mencoba memikirkan tuh ini masalahnya yang diselesaikan harusnya kan dari akarnya nih, ini akarnya dari mana ya, masalah ini nyambungnya kemana, dan masalah yang lain ini kemana lagi, disebabkan karena apa ya ujung-ujungnya kan. Hanya yang demo-demo ini saya kurang setuju ya, karena tuntutannya itu bukan akar masalah ya. Terus kemacetan juga begitu, kalau orang buat mengurai kemacetan ganjil genap 3 in 1 itu mah bukan akar masalah. Itu cuma daun atau batang masalah. Kan masih bisa diakalin lagi kan, kayak 3 in 1, banyak joki 3 in 1, banyak jokinya dulu. ganjil genap, banyak orang yang udah mampu mobilnya 2 ini
platnya nomornya satu ganjil satu genap. Banyak diakalin kalau bukan dari akarnya. Kalau akarnya tadi saya bilang kerjaannya udah ada di tempat yang dekat tempat tinggal di kanan kan ya? Iya. Nanti langsung kiri ya. Nah, nanti habis halte belok kiri. Nah itu kalau memang penyelesaiannya di akarnya, orang kerjanya udah deket, ya udah kayaknya nggak perlu lagi tuh 3-in-1 atau ganjil genap, dan nggak usah perlu diakalin lah. Bagian daerah Bogor tuh kalau di kereta tuh. Adita terakhir naik kereta kapan? Udah lama. Kalau KRL Kayak KRL. Nah itu makanya kalau MRT atau LRT tuh kayaknya masih tergolong apa sih? tapi Enggak rame juga loh. rame, tapi sampai ini ya kalau mau ditutup pintu itu mesti dorong-dorong. Enggak. Tapi ngeliat kan kalau KRL kan, Iya. kalau lihat ramenya itu kayak gimana kan? sih. Heeh. Nah itu kan sebenarnya suatu tanda Kita memang belum kiri. Sorry. Iya. Kiri yang sini atau depan lagi? Ini Terus ini. Tadi terus nanti. Iya. Iya, ada motor ke sini nih. Oke. Aduh, makasih banyak nih ya Dita. Mohon maaf ya kalau saya banyak ngomong nih. Iya, nggak mau Pak. Lumayan ya. Ya. Hati-hati buat Ya, tadi saya pakai GoPay ya. sudah pakai GoPay. Ya, terima kasih Oke, banyak. Pak. Selamat pagi. Orang tuh jadi mampus dengerin Kang ojek ngoceh. Apa-apa yang penting bisa menyuarakan, khususnya orang-orang yang kerja di pemerintahan. Ya, itulah. Saya cari